Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Risman. Saya dari kelas MN23N. Di sini saya akan membahas perilaku pemimpin dalam memperkenalkan perubahan. Ada juga studi kasus dalam pembahasan kali ini, yaitu Island Bank dan pemimpin lokal. Baik, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Yang dimana kalian apakah tahu kepemimpinan dalam perubahan itu apa? Nah, secara garis besar, kepemimpinan perubahan itu adalah proses memandu individu, tim, atau organisasi untuk bergerak dari kondisi saat ini menuju masa depan yang diinginkan. Nah, ada juga membantu organisasi bertahan dan berkembang eh, tengah di tengah tantangannya. Nah, di sini juga terdapat list tugas utama kepemimpinan, yang dimana pertama itu ada membuat makna. Ada juga positioning, yaitu membuat visi. Dan yang ketiga ada juga memberikan makna. Ada juga memungkinkan, memungkinkan. Dan ada juga mendukung suatu kepemimpinan tersebut. Dan yang ketujuh itu ada mempertahankan momentum dalam kepemimpinan tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas studi kasus Island Bank yang tadi kita bahas di awal. Kita akan membahas ini yang terdapat latar belakangnya terlebih dahulu, yang dimana latar belakang studi kasus ini dari tahun 2008 sehingga Islandia itu menghadapi krisis ekonomi besar setelah keruntuhan perbankan tersebut. Nah, Island Bank ini dibentuk dari reruntuhan Green Greenir Bank, dan tantangan utamanya itu terdiri dari memulihkan kepercayaan masyarakat dan membuat lembaga stabil. Nah, selanjutnya ada tingkatan pemimpinnya, yang dimana di sini terdapat dari Birna Einardo. Nah, di sini juga dibahas oleh Birna ini, yaitu lo karya strategi sehari penuh dengan 650 karyawan. Nah, juga di sini juga terdapat fokus pada 8 aliran kerja strateginya yang difokuskan dalam segi kepemimpinan yang menurut Berna ini. Nah, pembahasan selanjutnya di sini ada analisis perilaku Berna. Bagian pertama, ini ada list tugas kepemimpinan yang menurut Berna itu, di mana yang pertama itu ada membuat makna. Sebenarnya ini membuat makna dari menyadari kebutuhan mendesak untuk perubahan. Nah, kebutuhan untuk perubahan dalam kepemimpinannya. Terus ada melibatkan pandangan karyawan melalui loka karyanya. Ada juga yang kedua itu membuat visi. Tentunya dalam suatu kepemimpinan kita perlu membuat visi. Nah, di sini menurut Brenda tersebut, dia tuh berfokus pada merumuskan visi baru berdasarkan pemahaman yang mendalam. Nah, ada juga yang ketiga itu, yaitu memberikan makna. Nah, yang tadi setelah membuat, lalu memberikan makna dari hasil yang telah dibuat. Nah, dia itu di sini mengomunikasikan visi tersebut melalui proses kolaboratifnya. Nah, yang keempat di sini ada menyelaraskan, yang dimana 8 aliran kerja memberikan struktur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemungkinan ada 8 rencana tujuan untuk menuju kinerja suatu kepemimpinan struktur tersebut, sehingga kita tuh harus mencapai tujuan yang bersama menurut Berna tersebut. Nah, yang kelima di sini ada memungkinkan. Memungkinkan, apakah mungkin dalam kepemimpinan tersebut ini? Nah, menurut Mirna ini mengatasi hambatan dengan pendekatan berbasis proyek. Nah,
Selanjutnya, yang keenam ini ada mendukung. Tentunya memberikan dukungan terhadap kekhawatiran karyawan. Dan ada juga yang ketujuh itu mempertahankan momentum. Nah, yaitu melibatkan karyawan dalam meninjau strategi tahunannya dalam analisis tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih di studi kasus pemimpin lokalnya, bagian lokalnya, di mana latar belakang dari masalah pemimpin lokal ini ada kegiatan komunitas tidak relevan dan tujuan dari pemimpin lokal tersebut ini membuat kegiatan lebih inklusif dan meningkatkan partisipasinya. Dan tindakan dari pemimpinnya tersebut melakukan survei untuk memahami kebutuhan komunitasnya. Nah, melakukan survei tersebut, selanjutnya ada perumusan atau merumuskan rencana kegiatannya setelah melakukan survei. Dan ada juga membentuk tim kerja mewakili berbagai kelompok masyarakatnya untuk melakukan selanjutnya. Nah, sekarang ada analisis perilaku kepemimpinan yang bagian lokal, bagian pertama nih. Di sini kita kaitkan lagi ke list tugas kepemimpinan yang tadi, sama dengan yang pertama, dengan kasus yang berbeda. Namun, di sini ada membuat maknanya tuh dalam pemimpin lokal ini yaitu mengenali kebutuhan perubahan melalui survei. Nah, kalau ini berbeda ya melalui survei, sehingga kita tahu kebutuhan dari perubahan tersebut apa. Nah, yang kedua itu ada membuat visi. Ya, tentunya ini sama aja kayak yang tadi, itu membuat visi untuk kegiatan yang lebih relevan. Kalau ini lebih eh, intinya sama, cuman agak beda dari lebih relevannya. Yang ketiga itu ada memberikan makna. Nah, setelah membuat makna tadi ada juga memberikan makna. Yang di mana kepemimpinan lokal ini yaitu mengomunikasikan visi melalui pertemuan dan dialog terbuka. Kalau ini lebih mengomunikasikan visi tersebut, tujuan dari pembuatan visi tersebut apa, lalu melalui pertemuan dan dialog terbuka. Jadi secara langsung survei turun ke lokasi tersebut. Jadi langsung survei turun secara langsung. Begitu. Nah, analisis yang bagian keempatnya itu ada menyelaraskannya. Menyelaraskan dari visinya tersebut, yaitu melibatkan tim kerja yang kecil untuk melaksanakan visinya. Nah, jadi mungkin membentuk suatu kinerja belum yang besar, tapi yang kecil terlebih dahulu untuk menyelaraskan dulu bagaimana visi tersebut dapat disampaikan atau bisa apa namanya tuh dilaksanakan sehingga dengan relevan yang tadi gitu. Nah, yang kelima ada memungkinkan. Apa mungkin itu visi tersebut mengatasi hambatan seperti keterbatasan dana dengan sponsor kah atau hambatan-hambatan yang ada dalam eh, perusahaan kita atau perusahaan yang akan disurvei tersebut. Nah, yang keenam itu ada mendukung. Tentunya setelah eh, semuanya telah teratur, tentunya kita dapat mendukung ide kreatif anggota komunitasnya. Nah, setelah ide-ide tersebut telah oke nih, bagus nih buat surveinya telah bagus, goals-nya udah mencapai, mungkin kreativitas anggota komunitasnya juga sudah bagus, kita patut untuk mendukungnya kan, untuk pencapaian yang lebih tertuju. Nah, yang
ketujuh itu ada mempertahankan momentum. Nah, tentunya setelah kita mendapatkan semua itu, kita ada evaluasi rutin dan merayakan keberhasilan kecil atau ada apa sih mungkin kalau misalkan kita perlu evaluasi untuk menjaga menjaga apa goal kita ini tetap nyampe gitu ke atas misalnya kita tetap tetap ada di atas gitu nggak sampai ter tersenggol dengan perusahaan lain. Celah. Jadi kita harus ada evaluasi rutin nih apa nih kekurangannya jangan sampai orang tuh dapat apa namanya tuh dapat dapat misalkan konsumen kita yang udah terus-terusan eh, ke kita gitu. Kita harus sering evaluasi rutin, perayaan keberhasilan, mungkin kita harus adakan merayakan keberhasilan untuk karyawan sehingga karyawan tersebut bisa eh, bangga bekerja di perusahaan kita atau mungkin bisa lebih semangat untuk melakukan tujuan-tujuan eh, dari perusahaan tersebut. Baik, di sini ada kesimpulan. Pada intinya, pemimpin harus membicarakan situasi dan melibatkan pihak terkait. Tentunya ya, kita harus dapat membicarakan hal-hal tersebut sehingga tidak ada miskomunikasi dalam suatu karyawan atau kepemimpinan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, ada juga visi yang eksklusif dan komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan. Tentunya visi dan misi yang telah kita buat itu harus sama dan harus sehingga kita dapat mencapai visi tersebut dengan relevan. Dan ada juga dukungan terhadap pihak yang terlibat membuat keberlanjutan perusahaan. Tentunya dukungan dari karyawan dan perusahaan untuk mencapai goals perubahan tersebut. Nah, ada juga perbandingan, di mana perbandingan dari dua studi kasus tersebut, dari studi kasus yang Berna tadi, ini berfokus pada pemilihan organisasinya. Nah, kalau misalkan dalam pemimpinan lokal, kita berfokus pada kebutuhan komunitasnya. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.